Hai teman-teman semua, kembali lagi di dunia JMNS ID. Pada video kali ini kita akan bahas soal tryout tentang TKB. Untuk pembahasan soal TWK dan TIU bisa teman-teman lihat di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan soalnya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 31 pada pembahasan TKB. Saya diutus untuk menghadiri seminar menggantikan atasan saya. Pada saat yang bersamaan, saya sedang mengerjakan laporan yang tidak terlalu mendesak. Maka saya akan menyelesaikan terlebih dahulu laporan tersebut, sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. B. Laporan tersebut akan menjadi merepotkan kalau tertunda. C. Saya akan menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindari dari tugas laporan. D. Saya akan menghadiri seminar tersebut karena laporan belum harus segera diserahkan kepada atasan. E. Saya bisa menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti. Jawabannya yang paling tepat adalah yaitu A. Saya akan selesaikan terlebih dahulu laporan tersebut sebab bisa saja diminta oleh atasan sewaktu-waktu. Di sini kita jangan menunda-nunda pekerjaan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Teman dekat Anda melakukan pelanggaran berat di perusahaan yang Anda pimpin berkaitan dengan keuangan. Sikap Anda adalah A. Memecatnya karena telah melakukan pelanggaran berat. B. Mencari informasi tentang pelanggaran yang dilakukannya kemudian mengambil tindakan. C. Mencari informasi pelanggaran yang dilakukan kemudian menentukan langkah selanjutnya. D. Memberikan nasihat dan memanggilnya kemudian bicara empat mata. E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Jawaban yang paling tepat adalah E. Mengumpulkan seluruh pimpinan divisi untuk menentukan sikap. Apabila ada pelanggaran dalam suatu perusahaan, harus diadakan rapat untuk menentukan sikap. Oke, kita lanjut ke soal nomor 33. Anda bekerja sebagai seorang karyawan di instansi pemerintah. Hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja. Karena Anda sudah mengambil cuti selama seminggu ke depan untuk menjenguk orang tua suami istri Anda yang lagi dilanda musibah. Sebelum cuti, Anda harus menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Namun tiba-tiba Anda diajak atasan Anda untuk menemaninya ke kantin dan mengobrol mengenai pekerjaan dan makan di waktu jam kerja. Hal apa yang Anda akan lakukan? A. Menyetujuinya dan segera langsung ke kantin. B. Menyelesaikan tugas-tugas penting terlebih dahulu, baru kemudian bergegas menuju ke kantin memenuhi panggilan atasan. C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme kerja. D. Melaporkan atasan Anda kepada Badan Kepegawaian agar mendapat teguran. E. Meminta tolong rekan kerja lain untuk menggantikan Anda menemani atasan di kantin. Jawaban yang paling tepat adalah C. Menolaknya ke kantin dan mengingatkannya dengan sopan agar menjaga profesionalisme dalam bekerja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34. Saya bekerja di sebuah instansi pelayanan masyarakat. Suatu waktu saat sudah jam pulang dan saya hendak menutup pintu, datang seorang masyarakat yang ingin meminta pelayanan. Sikap saya adalah A. Melihat apakah saya bisa melayani kepentingannya atau tidak. B. Meminta ia untuk datang kembali hari esok. C. Tetap menutup pintu dan berlalu pergi. D. Memberikan penjelasan bahwa jam kantor sudah selesai. Melayani dengan sebal. Jawabannya paling tepat adalah tentunya adalah A, yaitu melihat apakah saya bisa melayani kepentingannya atau tidak. Kalau kita bisa melayaninya, maka akan kita layani. Ini menunjukkan sikap pelayanan kepada masyarakat yang baik. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35. Suatu hari, datang seorang pembeli yang rewel, meragukan kualitas produk saya. Saya akan A. Melayani dengan malas-malasan. B. Menyuruhnya pergi saja jika tidak memberi. C. Melayaninya sebaik mungkin. D. Melayani sekedarnya saja. E. Memberi penjelasan bahwa produk saya bagus. Jawaban yang paling tepat adalah C. Melayaninya sebaik mungkin.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 36. Orang-orang yang berada di sekitar saya mengenal saya sebagai seorang yang A. Mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati meskipun lama. B. Mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja sama. C. Mudah menyerah jika pekerjaan yang diberikan sangat sulit. D. Mudah bekerja sama dengan orang-orang yang baru. E. Hasil yang dapatkan lebih optimal jika bekerja sendiri. Jawaban yang paling tepat adalah ya, poin tertinggi ada pada pilihan B, yaitu mampu menggerakkan orang lain untuk bekerja sama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 37. Ketika orang-orang meminta bantuan, saya biasanya A. Senang memberikan bantuan kepada orang-orang yang saya kenal saja. B. Mempertimbangkan baik-baik ketika akan diberikan bantuan. C. Ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan. D. Menghindar saat diminta bantuan. E. Berorientasi pada kepentingan pribadi. Jawaban yang paling tepat adalah ya C. Ringan tangan membantu siapa saja yang membutuhkan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 38. Proyek pembangunan gedung yang Anda kerjakan bersama tim Anda mengalami kegagalan, sehingga kantor mengalami kerugian yang cukup besar. Hal ini membuat pimpinan perusahaan mitra meminta tim Anda untuk bertanggung jawab. Sikap Anda adalah A. Melihat sejauh mana saya terlibat dalamnya. B. Mencari tahu apakah saya memang menjadi sumber masalahnya. C. Mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut. D. Akan bertanggung jawab secara penuh. E. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Jawaban yang paling tepat adalah ya D. Akan bertanggung jawab secara penuh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 39. Beberapa tahun lagi Anda akan memasuki usia pensiun dari suatu instansi pemerintahan tempat Anda bekerja selama ini. Tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda memasuki babak baru, di mana tidak lagi terkait dengan pekerjaan dan pengabdian terhadap negara. Hal apa yang akan Anda rencanakan untuk selanjutnya ketika waktu itu telah tiba? A. Saya akan membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. B. Membeli tanah di berbagai tempat strategis untuk investasi masa tua saya dan keluarga. C. Membuka lapangan kerja buat orang-orang terdekat dan yang membutuhkan pekerjaan karena zaman sekarang sulit mendapatkan pekerjaan. D. Memiliki warisan harta yang berguna bagi anak dan cucu saya kelak ketika waktu tersebut sudah tiba. E. Beristirahat saja setiap hari di rumah menikmati hari tua saya bersama keluarga. Jawaban yang paling tepat adalah ya, saya akan membuka usaha kecil-kecilan di rumah sambil menghabiskan hari tua saya dengan anak dan cucu saya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Anda mengetahui ada kompetensi untuk nominasi pegawai berprestasi di kantor Anda. Maka sikap Anda akan A. Mempersiapkan diri untuk memenangkan kompetisi itu. B. Mengajak rekan-rekan Anda untuk turut serta dalam kompetisi itu. C. Berusaha menjaga agar informasi tersebut jangan sampai diketahui oleh rekan-rekan Anda. D. Ikut serta dalam kompetisi itu jika saya tidak sibuk. E. Menghubungi pimpinan Anda bahwa sebaiknya Anda saja yang dipilih. Jawaban yang paling tepat adalah ya, tentunya adalah A. Mempersiapkan diri untuk memenangkan kompetisi itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 41. Ketika sedang melakukan presentasi, kancing baju Pak Andi yang juga atasan Anda terlepas satu buah di bagian perut. Hal ini sangat mengganggu jalannya presentasi, namun tampaknya tak ada yang berani memberitahu Pak Andi. Bagaimana sikap Anda? A. Lebih baik saya diam karena yang lain pun juga diam saja. B. Saya menuliskan ke secari kertas mengenai hal tersebut lalu saya serahkan kepada Pak Andi. C. Meskipun hal itu mengganggu jalannya presentasi, namun saya tak mau ambil risiko dengan memberitahunya. D. Saya takut Pak Andi tersinggung, jadi tak ada alasan untuk memberitahunya. E. Saya berharap semoga Pak Andi sadar dengan sendirinya. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Saya menuliskan ke secari kertas mengenai hal tersebut, lalu saya serahkan kepada Pak Andi.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 42. Hampir semua pegawai di instansi saya menerima surat tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Padahal hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka A ikut menerima suap karena bagaimanapun juga pegawai lain juga melakukannya. B melakukannya apabila membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C terkadang saja melakukan hal tersebut. D berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E tidak melakukannya sama sekali. Jawaban yang paling tepat adalah tidak ingin melakukannya sama sekali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 43. Jika Anda melihat anak atasan Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda perbuat? A. Mendiamkannya, takut atasan tersinggung. B. Mengingatkannya lalu berpesan kepada anak tersebut agar jangan memberitahukan ayahnya bahwa saya yang mengingatkannya. C. Mengingatkannya. D. Meminta rekan lain mengingatkannya. E. Melaporkannya kepada atasan. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu E. Melaporkannya kepada atasan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 44. Anda memutuskan untuk menjadi seorang PNS, berarti Anda A. Siap dilayani oleh masyarakat, B. Siap melayani masyarakat, C. Siap ditempatkan dimanapun, D. Siap digaji berapapun, E. Siap dipandang hormat oleh masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Siap melayani masyarakat. Oke, kita ke soal nomor 45. Jika Anda bekerja dengan seorang rekan yang suka mengatur dan menyuruh saja, maka Anda akan A. Merasa kondok sendiri, B. Meratapi kenapa Anda harus bekerja sama dengannya, C. Meminta atasan untuk menggantinya, D. Membincangkannya kepadanya bahwa Anda berdua tidak cocok bekerja sama, E. Memintanya untuk tidak terlalu mengatur dan menyuruh. Jawaban yang paling tepat adalah memintanya untuk tidak terlalu mengatur dan menyuruh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 46. Ketika Anda dan rombongan melakukan perjalanan wisata, tiba-tiba ada tanah longsor, sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan rute yang direncanakan. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Memilih memutar balik kendaraan dan kembali pulang. B. Menghentikan perjalanan dan mencari informasi mengenai tanah longsor tersebut. C. Mencari alternatif jalan lain. D. Bersama rekan mencari informasi tentang longsor, terutama mencari alternatif jalan paling aman untuk kembali. E. Mencari informasi dan tetap melanjutkan perjalanan wisata. Jawaban yang paling tepat adalah D. Bersama rekan mencari informasi tentang tanah longsor, terutama mencari alternatif jalan paling aman untuk kembali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 47. Ketika hujan tiba, Anda hendak pergi ke parkiran kantor Anda namun tidak memiliki payung. Maka Anda akan A. Mengurungkan niat untuk menerobos hujan. B. Tetap menerobos hujan dengan tas dijadikan pelindung. C. Menunggu hingga hujan mereda. D. Menerobos hujan biar cepat sampai ke parkiran. E. Ikut ojek payung. Jawaban yang paling tepat adalah D. Menerobos hujan biar cepat sampai ke parkiran. Oke, kita ke soal nomor 48. Saat rapat dengan atasan saya, A. Merekam pembicaraan atasan, B. Mencatat apa yang atasan katakan, C. Memberikan ide dan masukan, D. Mendengarkan dengan baik, E. Mencatat dan memberikan ide. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C. Memberikan ide dan masukan. Oke, kita ke soal nomor 49. Saya dalam bekerja adalah seorang yang A. Lebih baik mengerjakan segalanya sendiri sehingga dapat saya pertanggungjawabkan hasilnya. B. Lebih baik bekerja dibantu teman-teman karena lebih cepat selesai. C. Mengerjakan sesuatu secara sekaligus. Saya tidak suka mencicil pekerjaan. D. Mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya. E. Mengerjakan sesuatu sebelum waktunya sehingga dapat melakukan koreksi jika nantinya ditemukan kesalahan. Jawaban yang paling tepat adalah
Ya, mengerjakan segala sesuatu sebelum waktunya sehingga dapat melakukan koreksi jika nantinya ditemukan kesalahan. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir pada bagian TKP tryout. Setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan pegawai lain. Yang saya lakukan setelah tiba adalah A. Masuk ke ruangan dan membaca koran. B. Santai di luar gedung kantor untuk menikmati udara pagi. C. Masuk ke ruangan dan mengobrol dengan rekan sejawat. D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. E. Masuk ke ruangan dan memulai pekerjaan yang tertunda kemarin. Jawaban yang paling tepat adalah ya, D. Masuk ke ruangan dan membuat rencana kerja. Oke, demikian teman-teman semua untuk pembahasan soal tryout yang ketiga pada bagian TKP. Oke, tetap semangat untuk belajar dan mencapai tujuan yaitu menjadi ASN dan lulus CPNS di tahun 2021. Tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.